Tumben nih setup kita beda hari ini nih. Mau ngapain sih, Ban? Hah? Firasat gua nggak enak. Enggak, muka lu kinclong banget nih kena cahaya nih. Itu dia masalahnya tadi, begitu duduk disuruh pakai bedak. Pasti Kiting yang nyuruh nih. Terakhir kita disuruh duduk manis, disuruh cakep, disuruh minum apa? Minum air putih yang banyak. Kayak perasaan ini kok kagak enak nih, Van nih. Nah, terus setupnya lo lihat, ada bangku 2 biji, ada gelas, ada bangku panjang. Gue curiga. Bentar. Ini gelas ada 3 nih. Ada 3. Berarti ada siapa nih? Satu lagi nih. Nah, tengah-tengah nih. Biasanya setan tengah-tengah nih. Ya, yang ketiga itu adalah setan. Nah, itu ada setan nih jangan-jangan. mendingan coba lo tanya kita mau ngapain? Hari ini kita mau ngapain? Ting, mau ngapain kita, Ting? Ngobrol bang, ngobrol. Ngobrol apaan? Itu yang gua nggak tahu sih sebenarnya. Hah? Kenapa lo nggak tahu, Ting? Gimana nih? Wah, minta dipukul ini nih dia nih. Coba lu tanya deh sama Irsa, sama ini gue tahu sama Damar. Oke, Damar udah balik. Jadi langsung aja nih. Kita mau ngapain? Jadi sebenarnya gue hari ini nih, Van. Oh, lu udah tahu? Gue udah tahu nih. Ini cuma kisi-kisi doang nih. Jadi hari ini nih karena gue udah janji sama lo yang udah berbulan-bulan nih. Dan kebetulan tadi gue dikontak. Butang. Hari Rabu gue siap. Sama siapa? Nah, itu dulu. Nah, santuy dong. Nggak produser, nggak Damar, doyan banget tebak-tebakan. Hari Rabu gue siap. Siap ngapain? Siap di interview. Interview apaan nih? Nah, akhirnya gue bilang gini nih. Lah udah siap beneran nih. Gue bilang kan. Terus? Ya udah. Nih dia nih akhirnya gue telepon anak-anak. Tolong set up yang bener nih. Kebetulan nanti Irfan kagak tahu nih. Jadi biar jadi surprise nih. Pas banget dah. Gue datang nih. Dengan sesuai janji gue nih, Pak nih. Janji yang mana? Gue mau datengin sumber waras, narasumber yang akan menilai tentang lifestyle kita. Dokter Martin. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Nah, ini gara-gara dokter, apa itu tadi yang kita janjian? Dokter Martin. Nanya lah. Dokter Martin kan? Iya. Dokter Martin. Ini dia. Sekarang gua akan panggil Dokter Martin yang gue janjiin. Tapi ini dia kisi-kisinya. Siapa? Dokter Martin pasti cowok dong. Jelas. Gua kebayangnya dokternya pakai celana loreng, sepatu boots, ya kan? Pakai backpack, bawa pisau, ame M4 lah. Nah, tapi jangan kebayangin mukanya Kiting sama Damar. Jangan, ini beda nih. Ini polesannya agak glowing nih. Nah, kasih lihat muka Kiting sama Damar ya, editor. Ya, boleh. Oke, sekarang gue Bontang, Irfan. Gue panggil sekarang Dokter Laura. Yes, ini dia. Punten. Mudah makanan. Lalu santai aja ya. Lalu santai aja ngelihatnya nih, santai. Gak usah kaget. Ya Allah, terima kasih. Akhirnya nggak harus lihat Damar sama Kiting mulu. Terima kasih ya Allah. Aduh. Oke guys. Gini dong nih bang, mantep. Siapa nih? Yang nggak mantep tuh muka lo. Kaleng kerupuk akhirnya ngomong juga di belakang kamera. Oke, sekarang udah ada Dokter Laura di sini sesuai janji gue. Betul. Untuk mengupas sisi balik gue Bontang dan juga Irfan tentang gaya hidup mereka masing-masing. Gaya hidup. Jadi kita panggilnya Dokter Laura, Dokter Lau. Kayak menurut gue lebih cocok Dokter Lau. Dokter Lau lebih Seralu pade mau panggil. Oke, Dokter Lau-nya itu serah. Tos lagi deh. Teman lu. Yes, oke, mantap. Gua demen nih kayak begini. Ini setnya Bu. Ini diapain? Nah, gini lebih enak. Oke. Ini jadi Dokter Lau, apa kabar Dokter Lau? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Sehat selalu ya. Atau kalau nggak sehat tinggal kemari lah, Pan. Betul. Kenapa? Nah, ini gue mensimplify biar nggak lama-lama nih. Oke. Karena gue udah nggak sabar sama gini. Jadi backgroundnya beberapa bulan terakhir gue sama Bontang tuh sering berantem. Naon? Karena dia menjanjikan gue untuk kita ngobrol sama ahli, sama dokter terkait program urusan kita berdua nih. Nah, berbulan-bulan tuh nggak ada kabar, nggak dikabarin. Setiap gue tanya ntar dulu, ditanya ntar dulu. Makanya terus tiba-tiba hari ini katanya ada Dokter Lau datang. Ini sudah janji gua. Makanya kan
tiba-tiba dengan sudden Dokter Laura gue undang kemari. Ini dia. Jadi Dokter Laura tiba-tiba sama sudden sama aja. Masih tiba-tiba dan sudden. Oke. Jadi doi yang sibuk dengan waktunya Dokter Laura yang sibuk dengan kemana-mana. Jadi hari ini gue tepati janji gue nih, oke? Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya ternyata Bontang tidak hanya bertato, ternyata dia menepati janji. Oh tentu dong. Jangan bikin orang bertato dong. Jangan bikin bertato, malu-maluin dong. Maluin, jangan membuat image orang bertato malu-maluin. Ya. Gak bener emang. Nah, oke. Sekarang kita nanya doi dulu nih. Nanya. Sibuknya lagi apa nih sampai jadwalnya susah banget kita dapetin nih. Nah, kan yang dapat brief lu. Nanya aja. Gua gak ada yang brief. Dia amigo yang ada briefnya nih. Oke. Dokter Lau. Nah, sibuk apa ya sekarang Dokter Lau nih? Sampai susah banget nih. Jadwalnya susah banget, padet banget. Sebenarnya lebih susah nego budget nih sih. Pak besar. Tolong Pak besar nih. Aduh. Oke. Jangan ditebalikin. Ini masalah produser. Kalau gitu. Kalau buat Dokter Lau mah ada. Ada. Oke. Santuy ya. Nggak disunat sama Bontang kan? Canda ya guys. Oke. Ya, sibuknya ya apa dinas sehari-hari full sih. Full. Jadi keseharian emang full dinas. Kemana aja sih kalau boleh tahu? Lagi dinasnya di Subang. Nah berarti kita beruntung loh, dia meluangkan waktunya loh Van. Kita beruntung banget. Iya, lu untung, harusnya berterima kasih. Kalau nggak lu nggak bisa menepati janji lu, Tang. Nah makanya nih, thank you Dokter Laura. Terima kasih ya. Nah, jadi buat kalian yang mau kenalan sama Dokter Laura langsung aja deh. Follow Instagramnya ada. Apa Instagramnya? Laura Beatrice. Laura Beatrice, editor. Biar aja kalian mau konsultasi juga boleh ya. @lautrizen. Susah pokoknya. Oke. Pokoknya lu nggak usah pusing, biar aja editor yang pusing. Itu akan ditampilin namanya Lautizen. Trizen. Dia ting? Aman ya ting ya? Man. Oke. Oke, sekarang udah kita berbicara dengan Dokter Laura. Sekarang waktunya kita ke pola makan. Nah, kenapa pola makan? Bentar. Kenapa lu tiba-tiba ngomongin pola makan nih? Sekarang nih, gue mau nanya yang paling basic banget nih. Buat anak-anak zaman sekarang atau mengalami zaman sekarang nih. Mau nanya sama Dokter Laura nih. Pendapat Dokter Lau nih. Yoi Dokter Lau nih biasanya lu kan. Yoi. Gue agak ambigu gitu. Gue pengen nanya nama Dokter Lau. Dokter lu. Makanya nih agak-agak ambigu nih jadi nih gue nih. Mengenai pola makan zaman sekarang tuh. Jadi maksudnya tuh pola makan zaman sekarang tuh kan sekarang junk food, ya kan? Gula-gula, ya minuman manis. Iya, betul. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, ini mungkin gua pengen nambahin dikit karena kan ada kekhawatiran gitu kan sekarang kan makanan bisa ditemuin di mana-mana itu. Segampang itu kan tinggal klik nyampe. Nah, mungkin gua akan setuju sama pertanyaan. Gimana pendapat Dokter Lau tentang pola makan nih saat ini gimana? Gua khawatir nih, gitu ceritanya. Oke. Jangan kayak kuliah ya. Enggak. Selalu. Soalnya gue punya anak tuh kadang-kadang demen banget minum-minuman kemasan manis tuh kan. Mau kemasan manis terus dia tiba-tiba ngajak gue ke junk food. Oke. Kalau secara keseluruhan kalau gue sendiri ngelihat pola makan anak zaman sekarang nih, Gen Z Gen Z. Ya Gen Z zaman now lah, Gen Z itu zaman now. Sangat miris sih menurut gue. Maksudnya kenapa bisa dibilang miris? Karena semua itu tadi lu udah ngomong kalau semua itu bisa lu dapat gampang dengan klik jadi. Terus habis itu semua yang gampang dicari itu yang biasanya tidak sehat. Dan itu kebiasaan. Iya, itu hanya kebiasaan. Nggak cuma kebiasaan, kadang orang juga cuma FOMO. Iya, zaman sekarang namanya FOMO ya. Ikut-ikut tuh maksudnya. Gue beli kopi susu gula aren, mana-mana semua ada tuh. Gue kalau kayak gini gue nggak bisa nih kalau nggak sambil ngopi gitu. Itu jadi FOMO sebenarnya. Nah itu sebenarnya jadi kebiasaannya yang ujungnya adalah pola hidupnya atau pola makannya dia itu jadi nggak bagus, jadi tidak sehat. Kalau menurut gue saat ini
agak miris sih sama pola hidup dan pola makan anak zaman sekarang. Kita anak zaman sekarang. Tapi nah, cuman kan ya lu sama gua kan sama-sama, kita masih zaman sekarang. Iya, umurnya aja. Zaman Beda tipis. Beda tipis anak aja. Gen Z juga gua Beda tipis aja. Nah, emang apa sih maksud gue yang dimaksud dokter Lau tentang mudah didapat? Apakah itu makanan atau juga relate terhadap jodoh? Oh, wow. jadi ya kan katanya yang mudah didapat itu nggak bagus kan? Apakah ini relate ke makanan juga atau ke jodoh juga atau apa? Gitu. Makanya mudah di ghosting juga kan? Boleh. Mudah di ghosting kan, mudah didapat, udah hilang tuh gue. Di ghosting. Yang mudah didapat ya makanan, minuman, cemilan semuanya sih. Itu paling gampang didapat. Yang gampang didapat. Nah, kenapa makanan yang mudah dan gampang didapat itu kenapa jadi nggak sehat? Apakah itu Mostly tidak sehat. Ini kalau kata anak-anak, why? Bukan why, mereka udah maki-maki di belakang. Wah, ini dokter Lau nih. Kayak lu kagak aja gitu. Inget ya, pemuja makanan. Di YouTube pemuja makanan itu kita bijak bijak makan liar. Jadi bijaknya tetap, makannya tetap, liarnya juga tetap. Harus. Silakan aja mau berasumsi apapun, ya. Tergantung balik lagi ke perspektif masing-masing mau pilih yang mana. Kalau emang nggak didengerin juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dengerin dokter Lau. Kalau gue lihat sendiri sekitar gue sendiri aja tuh. Ya gue lihat emang kita nggak sehat gitu ya. Secara tidak langsung itu aja gue udah ngeliat nggak sehat. Apalagi kalau menurut gue orang yang tidak mengerti soal kesehatan. Orang yang mengerti tentang kesehatan aja tuh sorry to say kadang juga lupa dengan kesehatannya dia sendiri. Apalagi di luar sana. Oke. Sebentar gue potong nih. Gue baru baca tadi artikel anak SMA dia dari kecil udah kebiasaan minum kemasan manis. Akhirnya di SMA udah mulai cuci darah. Cuci darah? Yang bener lu serius? Ade, lo kalau buka kayak Twitter lah ada di situ ada. Makanya ini gue mau nanya dokter Lau langsung nih. Jadi dari kecil kebiasaannya minum kemasan manis. Bentar. Gue agak sedikit kemasan manis, gue agak khawatir. Ini juga manis sih. Iya, kemasan manis. Tapi manis itu lu baca anak SMA. Ya, akhirnya SMA sekarang udah zaman sekarang udah SMA cuci darah. Itu kalau cuci darah berarti problemnya apa ya? Sedih ya, ginjal. Ginjal, bukannya ginjal itu biasanya kena di umur 50-60-an yang pada cuci darah itu kan di umur 50-60-an kan? Biasa, gue nggak tahu sih pengalaman gue. Dengan angka kejadiannya kebanyakan pada zaman dulu ya sekitar segitu. Sebenarnya nggak harus sekitar segitu. Cuma zaman sekarang nggak umur segitu juga sudah terkena. Ya balik lagi karena lifestyle. Waduh, sama orang tua juga perlu ya ngasih tahu juga kali ya. Ini kayaknya Bontang concern sekali sebagai orang tua, sebagai yang anaknya 8. Yang jadi? Dan jadi 8-8-nya yang terdaftar. Oke. Mau dilariin kemana? Oke. Karena concern bapak-bapak banget kan. Ada anak SMA itu berarti concern bapak-bapak. Betul. Nah jadi yang mesti kita hindarin apa nih, dokter Lau? Yang mesti kita hindarin nih? Kalau mau dibilang hindarin banyak ya, mau dihindarin tuh banyak banget. Intinya ya kalau gue bilang gula hindarin, terus gak olahraga itu sangat-sangat dihindarkan juga ya. Karena semua itu harus seimbang, balance. Apapun yang berlebihan pun juga gak baik. Yang kurang pun juga gak baik. Jadi harus berjalan bersama-sama. Buat kesinambungan. Itu kayak konsep makanan ya. Nah, semuanya harus rata. Antara tekstur, rasa, dan experience. Mantap kan best banget nih emang nih dokter. Ngomong-ngomongin soal keseimbangan ya Pak. Itu kan lagu Iwan Fals. Album yang Fals keseimbangan. Ini gak ada paham lagi. Bangke. Oke, sekarang ngomong-ngomongin keseimbangan, sekarang gua, Bontang, Irfan akan menjelaskan pola hidup sehat yang gua sama Irfan jalani nih. Dan akan meminta pendapat dari dokter Lau nih. Sampai dulu nih, Lau apa gue nih? Gini,
kan ini mohon maaf ya. Umur kita tuh nggak terpaut jauh sebenarnya. Ini gue di sini nih, Bontang di sini lah. Oh, oke. Dekat kok. Dekat. 3843. Jauh ya. Itu tinggal perspektif doang. Oh iya benar. Perspektif aja jauh. Nah, gue ketemu Bontang. Iya. Nih mungkin teman-teman di sini yang pada nonton pasti selama ini dengerin kan nama Ibot gue dipertemukan sama Bontang. Gue sama Bontang tuh doyan makan. Sama-sama doyan makan. Kita tahu experience rasanya makanan enak di mulut. Nggak pernah bohong kan. Karena makanya kenapa ada salah satu brand yang bilang tagline itu di campaign dia karena rasa nggak pernah bohong. Lidah nggak bisa bohong. Nah, makanlah kita. Nah, bedanya Bontang dulu kalau dia memaintain kan. Tapi masalah maintain urusan dia karena gue tidak begitu tertarik dengan cara dia memaintain berat badan ini. Sombong. Gue dulu berat badan gue tuh sempat melonjak. Sebelum menikah itu berat badan gue sempat ada di sekitar sebelum menikah itu berat badan gue di 60-an. Berat badan gue ya. Setelah menikah kurang lebih hampir 6-7 tahunan pacaran dan menikah. Berat badan gue tiba-tiba meledak ke 85 kilo. Wajar ya kayak pada umumnya ya. Habis menikah langsung belum. Nah, itu yang maksud gue yang itu yang memang akhirnya awalnya banget ya. Awalnya Dok, gue tuh menganggap itu satu hal yang wajar karena itu disetujui oleh semua orang. Semua orang kayak ya wajar kok lu tuh harus gemuk, lu tuh wajar ada kenaikan berat badan, itu satu hal yang normal. Karena kenapa? Itu tandanya lu bahagia. Ya. Gue memang imani itu bahwa oke, inilah tanda gue bahagia. Yang jadi permasalahan satu, seiring berjalannya waktu penyakit mulai nongol. Enggak, itu berat lo sampai berapa itu waktu itu? 85. Dari 60. 25 kilo lu. Gokil. Naiknya bener-bener gini banget. Nah, sama 7 tahun itu. Nah, yang tadi gue bilang karena ini dinormalisasi sama orang sekitar gue, karena orang-orang bilang enggak kau ini bagus, karena kenapa? Tandanya lu bahagia, istri lu berarti baik, begini begitu, bla 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 segala macam. Oke, gue terima. Sampai akhirnya gue merasa kesini berat badan gue udah makin gak ketolong. Naik, gue lagi gampang ngap, dikit-dikit mau nyerbahan. Lu tahu nggak tukang gorengan tuh ada tuh tempe jam 5:30 sore tuh ya. Tempe jam 5:30 sore tuh ya yang udah kayak ini diambil gue nggak nih, diambil nggak nih, diambil. Kalau nggak diambil gitu kan rebahan bentuknya begini kan di pojokan tukang gorengan gitu kan. Persis itu gue. Jadi gue kalau sore gue mau pergi kemana-mana gue mikir kayak gue mau pergi atau enggak. Terus penyakit nongol kayak misalkan badan sering sakit, dengkul gue sering sakit. Sampai akhirnya gue belilah sebuah timbangan digital. Berat badan gue 85 kilo. Nah dari situ lah terus akhirnya gue ngaca di depan kaca. Kaca gue kebenaran perempuan kan, bini gue punya kaca lumayan panjang. Buka baju lah gue kan sat. Gue pikir kan selama beberapa tahun yang lalu kan badan gue kan, woi oke. Gue tuh keren banget ya kayak max-maxin lah zaman dulu gue. Nah gue habis mandi, gue buka baju, gue telanjang depan kaca. Terus gue ngeliat, anjing ini ngeliat bini gue setiap hari. Itu ngeliat bini gue setiap hari, itu aja. Nah dari situ akhirnya gue berusaha lah. Nah pertama kali itu gue ngekat gula. Jadi gue ngekat gula pasir. Gue ngekat gula pasir selama 30 hari. Dan turunannya dalam artian tuh makanan dan minuman kemasan ya. Sebentar, berarti penyakit lo banyak tuh pas udah 85 tuh. Dengkul sakit. Susah jalan. Susah jalan. Gak bisa nopang. Enggak jalan mas. Oh jalan. Cuma kan nopang itunya juga. Ya Allah. Oh jalan masih oke ya? Masih oke. Cuma capek lah. Cuma gampang capek. Karena gampang capek banget. Nah, pengap apalagi. Pengap. Terus ya itu tadi lu abis makan tuh baru lu lemes. Oke. Terus lu mau kemana-mana tuh tidak bergairah. Kemudian lu kayak sini capek, mau begini capek. Gitu. Pokoknya lu nggak nyaman dengan berat lu nambah. Betul. Dan yang paling penting nih lumayan agak ini ya. Ternyata pada saat perut kenyang ya, libido lu tuh hilang menurun. Pada saat perut lu kenyang itu libido ternyata gue tidak segairah itu. Dan gue rasakan masa fuck ini masa gue baru umur gue yang segini gue tidak bergairah gitu kan tadi. Oke. Umur gue 37, sedangkan gue berpikir kan. Nah
akhirnya gue mulai dari gue keresahan yang tadi dari keresahan itu akhirnya gue mulailah ngekat tuh gula dulu dan turunannya di minuman kemasan dan minuman manis karena dulunya gila itu namanya teh-tehan kan lu kebayangnya tengah hari bolong gitu kan dingin gitu berkeringat seksi banget kayak istri gue sama teh yang berwarna ini warna coklat keringat ini kayak seksian ini deh siang-siang hari itu. Nah bikin gue situ. Nah setelah gue ngekat itu semua akhirnya gue cut nasi gula pasir dan tepung. Nah, akhirnya dengan sekarang lo ini berat lo berapa sekarang nih? Sekarang di 62. Berapa bulan? Yang normalnya yang bener-bener gue fokus itu sekitar 5 bulanan. 5 bulanan gue ikutan gue ngejalanin program ini. Gue bikin namanya Rage Against the Sugar. Jadi gue sangat suka kan Rage Against the Machine. Gue bikin namanya Rage Against the Sugar karena gue pengen lawan ketergantungan gue sama gula. Karena dulunya habis makan nasi padang paling enak minum apa? Es teh manis. Nasi uduk habis kelari makan es teh manis. Warteg es teh manis. Gue nggak pernah lepas minum air putih, gue nggak bisa. Maka akhirnya kesini gue sering defisit kalori, nggak makan nasi, gula pasir sama tepung. Itu berat badan gue turun. Sampai sekarang nih udah ya. Sampai sekarang gue cuma yang gue sekarang gue maintain adalah naik kayak justru. Jadi kalau berat badan gue di 62 nih gue maintain di segitu. Jadi pada saat tiba-tiba ke 60 gue hajar makan. Makanya kalau kita lagi syuting gitu kan lo lihat gue makan banyak, itu berarti berat badan gue udah ketemu di 60 tuh. Bini gue udah kayak, apa kekurusan, nyanya. Wajar makan banyak makan sama dia. Nah jadi pola dia gitu. Polanya gitu, karena kenapa? Gue males, jujur aja deh gini. Orang Indonesia tuh males olahraga. Gue pun nih, gue males olahraga karena kenapa? Harus panas-panasan, harus keluar, harus lari, ganti baju, ini itu. Nah, gue ada pernah lihat yang gue tahu satu hal nih Tang. Satu hal yang gue tahu. Konsepnya pada saat itu ada defisit kalori doang. Pokoknya gue tahu defisit kalori. Kalau lu mau ngurusin badan, kalorinya lu minim. Kalau lu mau kurusin badan, ininya lu gedein pergerakannya lu banyakin di badan lu buat ngebakarnya, kalori ini lu sedikitin. Nah, since gue gak mau gerak kayak dia, makanan gue drop. Gue ilangin sama sekali gitu. Dan ini udah jalan sekitar hampir setahun kok tahun ini. Jadi gitu loh. Kayak ulang tahun gue nih sebenarnya. Hah? Kayak ulang tahun gue. Setahun nih pas nih. Setahun ini. Oh, cakep berarti. Setahun ini. Jadi Irfan yang dengan tanpa gula, tepung dan nasi selama setahun. Lu bisa nurunin berat badan 23 kilo. Tepuk tangan buat Irfan nih. Irfan saya sarannya the best dia nih. Pola hidupnya nih. Ya karena gue mau kayak dia. Nah sekarang pola hidup gue nih. Gue sebenarnya gue sebenarnya malas banget nih ngikutin dia makan, selalu ngelihat aplikasi kalori. Nah sekarang gue nih dengan pola hidup gue yang kalau gue bangun tidur air putih dulu, air putih nih biasa nih, air putih hangat kayak pakai air putih. Gue tunggu sampai 40 menit 1 jam ke depan, gue nggak makan apa-apa tuh. Kadang-kadang gue sekarang 2 minggu ini gue langsung workout tuh. Perut kosong? Iya, perut kosong gue workout tuh. Pokoknya dengan plank lah, dengan apa aja pokoknya di rumah ada selama 30 menit. Oke, habis itu gue minum air putih, gue santai lagi, nggak langsung makan tuh. Karena gue memang menjaga kualitas gue nih. Menjaga kualitas badan gue nggak mau gede-gede banget kan. Gue sebagai ya vokalis di band gitu kan. Anak vokalis. Terus habis itu dengan gue santai-santai, gue perut lapar baru gue makan nih. Makan, udah kenyang, gue lihat misalkan gue mau gym nih 2 jam ke depan nih. Nah jadi sebelum 2 jam ke depan gue sebelum nge-gym gue makan dulu tuh, makan. Habis itu langsung tuh gue nge-gym tuh 2 jam ke depan tuh. Workout deh tuh, ngangkat beban, Itu bentar, nge-gym. Dia ada, ya kan? Dia nge-gymnya kayak mukulin orang. Jadi gitu, jadi gua yang menjaga kualitas, walaupun kita makannya barbar juga ya. Iya. Barbar. Sampah, kok makannya sampah, gua makan sampah. Minum alkohol juga. Apalagi ya, kenakalan kita ya. Kenakalan kita itu begadang. Begadang. Nah, itu bahaya juga begadang, apalagi. Begadang. Terus makan berantakan, itulah makan kotor-kotor. Makan kotor-kotor. Tapi gua sama Irfan tetap menjaga. Walaupun gua sama dia mah males banget gue. Ya pokoknya intinya beberapa bulan yang lalu, gue nggak setuju sama konsepnya Bontang nggak setuju sama konsep gue juga nggak setuju konsepnya dia. Karena kenapa? Kalau gue sengaja, karena kenapa kan ini udah tua
Itu harus jaga makan dong. Coba kalau orang datang ke dokter gitu super gitu kan. Bapak ini gak begini, oh bapak harus jaga makan. Ini ya kan? Ya udah, sekarang kalian udah pada tahu kan konsep pola hidup gua sama Irfan kan? Gue jadi ngeles deh, oke. Nah sekarang gue kembali lagi ke Dokter Lau nih. Dokter Lau akan memberikan advice kepada gua sama Irfan nih. Nah sekarang jadi Dokter Lau akan memberikan komentar. Karena kenapa? Karena problemnya adalah gue masih tetap gak setuju dengan Bontang masih tidak setuju sama pendapat gue dengan pola hidup gue. Which is itu sebenarnya nggak tahu yang benar masalah dan Dokter Lau yang akan menjawab. Dokter Lau. Jadi tentang pola deh, Irfan dulu deh. Menurut pendapat kedokteran, pola hidup gue dong yang paling benar. Enggak, kayak pola hidup gue deh kayaknya deh. Nggak mau berantem. Ya abis ini kalau kita berantem. Kayak sih pola hidup gue sih kayaknya. Udah kayak bocah gue lihat cuma perkara pola hidup ya. Enggak, ini lebih ke arah harga diri. Harga diri, baiklah. Oke, kalau dari Bang Irfan, kalau menurut gue ya sebagai tenaga kesehatan atau sebagai dokter, gue melihat cara pola hidup seperti itu, gue mau menyalahkan juga nggak bisa. Tapi kalau menurut gue semua itu harus diimbangin balik lagi. Jadi, ingat tuh, Van, diimbangin, Van. Betul. Jangan didudukin. Betul. Kalau memang misalnya lu nya mau benar-benar terstruktur ya, kalori lu berapa, protein lu berapa, silahkan ke dokter gizi. Pasti kamu mau makan apa aja tuh benar-benar dihitung, proteinnya segini, lemaknya segini, airnya segini, karbohidratnya segini, total kalorinya segini, olahraganya kira-kira berapa menit dalam seminggu per hari. Jadi dia mesti olahraga kan? Tetep. Semua gue bilang, gue tuh harus seimbang. Kalau nggak seimbang berjalan bersama-sama ya percuma. Gue percaya bahwa hidup itu pasti ada cheatnya dong. Itu udah mainan, gue lihat-lihat. Ada anak-anak sing, ada. Boleh. Karena makanya gue bilang, masa iya? Bener. Harus olahraga gitu. Maksud gue kayak, ya oke, olahraga betul ya. Sorry, cheat berarti kan tetap olahraga. Ya cheatnya dalam artinya kenapa gue nggak, kan fokusnya adalah kalori in, kalori out. Oke. Ya kalori in, kalori out ya, kenapa gue nggak fokus aja ke kalori innya? Oke. Kenapa gue ini lu yang mahal nih, kenapa gue nggak atur kalori innya? Gitu. Kan ini aktivitas gue udah pasti segini lah. Kan kerjaan gue hari-hari di kantor. Gitu-gitu aja. Kecuali hari-hari gue kayak misalkan emang gue banyak event apa segala macem, beda cerita. Tapi kan hari-hari gue di meja, jadi kalori ini gue ilangin. Oke, jantungnya butuh olahraga nggak? Ya kan hari-hari gue olahraga. Olahraganya apa tuh? Tidur kan juga sehat, olahraga. Bukan olahraga, bukan exercise. Olahraga tuh meaningnya exercise. Beberes rumah, exercise. Oke, berberes rumah. Berberes rumah mengeluarkan kira-kira keringat atau kalori berapa kalau bisa gitu? Kan ini kita nggak bisa ngitung. Mampus loh. Nggak bisa ngitung keringat. Jadi gini, tetap semua itu harus berjalan. Mau itu dibilang oke, lalu kerjanya di kantor nggak ngapa-ngapain. Yang ada penyakit yang lain. Lu bisa kena LBP. Apa? Luhut bin Sarpanjaitan. Bukan. LBP, low back pain. Low back pain. Cara duduk lu pada saat lu di kantor udah benar apa tidak? Nah, apakah itu berpengaruh dari pola makan juga? Enggak juga. Bisa iya, bisa tidak. Lebih banyak pada orang yang obesitas. Memang. Tapi kan faktor penyebabnya bukan hanya obesitas. Cara duduk yang tidak benar di dalam posisi kita bekerja yang terus-menerus setiap hari, itu pun bisa jadi low back pain. Apakah dengan pola makan dia seperti ini tidak akan terkena penyakit? Tetap bisa aja ya, tetap bisa kena penyakit ya. Berarti dia butuh olahraga juga nggak? Iya, tetap semua harus seimbang. Nah, jadi Irfan butuh olahraga. Apa yang gue bilang kan? Olahraga nomor 1. Sok banget. Iya. Dia belum dikomentari. Oh iya. Si paling iye. Baik. Umur, nih ibarat game. Umur lu sama gue ya kan. Emang lu makan apa namanya, bukan lu kenal garam duluan. Iya. Tapi kan yang namanya duluan pasti juga duluan juga. Bangke. Yaudah kalau buat apa? Gua grendel kuping lu. Makan juga nih. Ya kan kalau lu kan makan jorok ya. Makan jorok segala macam, tapi olahraga.
Tapi gue makannya pakai baju loh, nggak jorok. Oh iya juga sih. Emang kalau lepas baju tuh jorok ya? Emang kalau lepas baju makan jorok ya? Iya kan, Ting? Iya kan? Oh, Tuh yang ada masuk angin. Nah kalau misalnya dari lu sendiri, gue nggak bisa mastiin lu itu benar apa enggak, karena kan gue nggak tahu nih makan jorok lu porsinya setiap hari seperti apa, gue nggak tahu. Terus gue bisa bilang misalnya, oh nggak bakal kena penyakit, nggak juga. Karena balik lagi gue harus tahu lebih detail lagi nih. Oh ternyata lu sehari kira-kira makan yang berkarbohidratnya segini, yang lemaknya segini, proteinnya segini, air putihnya segini. Kalau olahraga oke, gue nggak permasalahin. Tapi jangan terlalu over juga kalau olahraganya. Maksudnya kadang kan gue tahu ya, lu pasti minum kan? Minum. Ngerokok juga kan? Nah, jangan, enggak. Alimet gue lihat-lihat ya. Nah, jantung lu tuh juga harus Emang kenapa jantungnya? Nah, jantungnya itu kan pembunuh silent killer ya. Kalau misalnya kita over olahraga, terus gue juga nggak tahu kadar makan lu bener apa enggak. Yang paling bahaya itu adalah kolesterolnya. Kalau misalnya dia udah di darah ngendap, habis itu nutup tuh perdarahan, tiba-tiba udah mati. Di umuran lo. Jadi istilahnya, gue cuma kenal lo backpack, lu die. berarti istilahnya gue nggak boleh olahraga terlalu over ya. Padahal dia juga makan lemak kan. Kolesterol juga. Makan lemak juga. Iya tapi kan gue teratur. Makan gue teratur. Jadi gimana nih? Yang bener gimana nih Dokter Lau nih? Dilema gue nggak membenarkan dua-duanya. Yaudah, gini deh. Jadi konsepnya gimana nih? Gini deh. Sebelum kita masuk ke konklusi dari apa yang harus kita lakuin dari Dokter Lau, ini gue pengen nanya nih. Apa itu? Ada beberapa pertanyaan yang menurut gue ini sering banget ditanya sama orang-orang. Kita ada satu segmen, namanya lu tanya, lu jawab. Lu tanya, Lau jawab. Gue bilang lu tanya, Lau jawab. Oke. Nggak, kalau nggak kita ngomong, lu tanya, Lau jawab. Oke. 1, 2, 3. Lu tanya, Lau jawab. Nah, ambigu. Lau. Oke. Dalam apa namanya bridging dalam segmen ini, lu tanya Lau jawab. Nih ada beberapa pertanyaan nih sebelum kita berlanjut ke final destination. Final destination serem banget. Lu tanya Lau jawab. Oke. Langsung apaan tuh? 1. Nih ya, ini ada pertanyaan dari Lukman Giting. Lukman Giting. Oh Ginting, Lukman Giting. Oke. Bener nggak kalau makan malam terlalu Benerkah sih kalau makan malam bisa bikin berat badan naik? Kalau makan malam? Makan malam bikin berat badan naik. Maksudnya makan terlalu malam. Terlalu malam. Nah. Maksudnya di atas jam 12 sampai sebelum jam 12. Nah, itu dia coba. Yang bener lo, Man, besok-besok kalau nanya. Kasih jam. Ini terlalu lah. Soalnya makan habis. Bias banget ini pertanyaannya. Makan habis mabok-mabokan, sama sebelum mabok-mabokan. Coba deh yang gampang lo, kita diambil titik tengah ya. Kalau makan terlalu malam tuh kita asumsi berarti di atas jam 9 lah ya. Di atas jam 9 lah. Oke. Gua nggak mau terlalu ini ke sana kali ya, ke si siapa sih Lukman ini? Lukman Ginting. Jadi intinya adalah kalau misalnya malam itu kan waktu kita istirahat. Pada saat waktu kita istirahat itu metabolisme kita lah yang bekerja pada saat itu. Organ tubuh juga istirahat ya. Betul. Kalau misalnya mungkin si Lukmannya begadang kali ya, begadang terus dia orang begadang potensi gemuk karena pasti dia akan ngerasa aduh gue lapar, pengen ngemil ini, pengen ngemil ini, pengen minum manis, pengen ini segala macam. Dia auto. Dan habis itu dia tidur. Metabolismenya bekerja dong. Ya. Jadi pada saat habis makan tidur menurut lo pada baik emangnya? Enggak dong. Iya. Semuanya yang gue bayar tuh biasanya kalau habis makan santuy dulu tuh. Ngapain? Sejam 2 jam santuy. Makanannya. Gue pikir tuh santuy tuh. Gue juga. Ternyata habis makan tuh gak langsung molor. Ya kan santuy kan molor ya dong. Santuy.
Santuy sambil nonton TV, main game. Oke. Nggak harus lemolor gitu, enggak. Ya, tapi kan bisa main game sekarang bisa begini sambil rebahan. Bisa begini, bisa juga. Ini botak. Ya udah. Terus gimana? Jangan gitu dong, sorry maaf dok. Ini masih terbawa emosi kan. Ini kita belum selesai tuh yang tadi tuh. Belum. Gara-gara Lukman nih. Lukman Ginting. Jadi gimana dok? Gimana? Dokter Lau gimana? Benarkah makan malam terlalu larut bisa menyebabkan berat badan naik? Ya bisa, karena lu mau tidur tapi lu makan dulu gitu, sedangkan pada saat tidur itu proses metabolismenya sedang bekerja gitu. Terus banyak kalori atau karbohidrat yang tidak terserap biasanya di situ. Ngendep karena jadi kan dia. Lu baru makan nih, baru nyampe sini nih kasarannya. Baru nyampe tenggorokan. Baru sampai di lambung atas nih, bagian atas ya. Terus habis itu lu tidur. Waktunya lu metabolisme. Nah, metabolismenya kan udah di dalam usus semua tuh makanan yang kita metabolisme. Nah, dia itu masih di situ ya, berarti kan masih belum terserap dong. Yang ada nantinya malah jadi lemak. Berarti Gitu. intinya bisa dong ya? Menyebabkan Bisa. naik berat badan. Bisa. Tuh jangan ditiru tuh berarti kalau begitu. Nggak sehat juga berarti ya? Ini nanya. Dia nanya. Nih Lukman Ginting. Jadi Man, jawabannya adalah Nggak bener. Nggak bener. Ini maksudnya nggak bener kalau lu habis makan langsung tidurnya. Nggak baik. Aduh. Ya, jadi bener ya? Jadi jawabannya adalah betul. Bener ya? Dapat apa? Hadiahnya Kamu akan mendapatkan voucher diet di Wijaya ya. Iya. Ya udah. Benarkah? Berarti benar ya? Benar. Jadi habis makan langsung tidur ternyata itu nggak baik karena kenapa? Akan ditimbun jadi lemak. Nah, Itu bisa menaikkan berat problemnya. badan. Oke. Next, pertanyaan kedua. Junaidi Perkasa. Singkat jadi JP. Junaidi Perkasa ya benar-benar. Bukan pakai jet ya. Ju pakai J. Junaidi. Junaidi Perkasa. Nggak salah dia ngomongin telur nih. Oke. Apakah mengkonsumsi banyak telur bikin bisulan? Coba. Ini sering banget ditanyain. Di TikTok gue sering banyak, Bang, kan kalau makan telur mulu nanti bisulan. Ini termasuk nih orang yang nanya nih. Sama, zaman gue kecil juga gitu tuh. Nah, kalau lo makan telur banyak bisulan ntar. Mak gue juga bilang gitu tuh bener. dibanding kita itu. Mak lo juga bilang gitu gak? Bilang kan, Mike Kiting kan. Kalau banyak Kiting bilang, Ting, jangan banyak makan telur. Emang kenapa? Ntar keriting. Coba dokter tahu coba bener kan nih? Aduh, padahal mah ibunya yang ngomong kayak gitu pada saat habis lahirin disuruh makan telur tuh per harinya 7. Iya bener putih telur tuh biasa. Habis lahir kan. Maaf, sorry. Iya bener, saya setuju. Mantap. Betul. Jadi kalau dibilang telur bikin bisulan itu mitos. Oke. Itu hanya pada zaman dulu mungkin aku takutin dari orang. Karena telur mahal mungkin. Bisa nih. Enak lo jangan makan telur bisulan. Iya, karena gue ngalamin waktu kecil. Soalnya gue ngalamin. Jangan banyak makan telur bisulan. Gak taunya emang konsep gue makan telur satu di dadar pakai penggorengan lebar, tau gak lo? Digini, set diputar biar lebar. Tipis tuh telur. Kayak kulit lumpia. Berarti itu mitos doang ya? Mitos. Kenapa? Karena telur tuh nggak ada hubungannya sama bisul. Bisul itu kan karena terjadinya infeksi. Infeksinya itu terjadi di biasanya folikel rambut. Folikel rambut itu nggak mungkin karena dari telur misalnya protein tinggi tiba-tiba ada infeksi gitu. Itu nggak ada gitu. Dia biasanya kalau misalnya ada infeksi, mungkin pada zaman dulu kalau memang faktor resiko bisul itu kan memang bisa dari misalnya sistem imunnya nggak bagus, terus dia punya penyakit kulit kayak eksim atau dermatitis kan. Dia gatal tuh kan timbul habis makan, misalnya dia nggak bisa makan telur. Dia makan nih telur, gatal satu badan gitu, digaruk sama dia. Ternyata tangannya nggak bersih gitu kan, garuk jadi bisul gitu karena terinfeksi. Tapi bukan karena
si telurnya mungkinnya, tapi gara-gara dia alergi telur keluar dari ruam-ruamnya digaruk, ternyata Jadi, tangannya yang kotor karena ada bakteri, jadi bisu. Bukan karena makan telur. Padahal kandungan telur bagus ya. Kandungan telur bagus itu Atau protein. mungkin karena mungkin ya, gue nggak tahu nih anak ini pendapat ini aja. Mungkin karena telur ada kuningnya, terus kan bisul kan ada kuning tuh. Hijau. Hijau. Kuning. Gua nggak pernah bisulan soalnya. Oh, jadi nggak tahu. Begitu mau garuk infeksi yang keluar damar. Ya udah. Oke. Berarti Jadi aman. Berarti aman ya, aman. Mitos. Mitos. Hei, kalian yang bilang makan telur jadi bisulan, hati-hati mulut Anda. Nah, jadi buat Mulutnya bisul. jadi buat Junaidi Perkasa alias JP itu nggak benar, itu cuma mitos. Ini rumahnya gue tahu Pak Zima nih. Coba tebak, rumahnya mana? Coba yang Junaidi bertanya di mana? JC JP ini Junaidi Di mana? rumah di mana? Pasti Ciledug. Pe, emang kalau cenduk bener Pe. Oke, next one kan. Oke, ini pertanyaan terakhir dari lu tanya, lau jawab. Apakah minum air es setelah makan menyebabkan buncit? Nah, siapa yang nanya tuh, Van? Air es habis makan. Mungkin minumnya 1 toren kali. Bisa jadi. Iya, bisa jadi ya buncit. Itu mah malas olahraga makanya buncit. Oke, jadi langsung. Nah, hati-hati biasa aja. Normal. Ini cuma cadangan nanya Mail Kan gue lagi ngomongin si Mail. Iya, Mail. Gimana nih? Namanya Mail Basuki. Nah. Oke, Mail Basuki nanya, apakah minum air es setelah makan menyebabkan buncit? Tidak. Dokter Lau. Tidak menyebabkan buncit. Tidak menyebabkan buncit. Tidak. Kenapa dia bisa memikirkan? Ya mungkin RS kan bikin kalau buncit? habis makan itu, ya mungkin habis makan padang gitu kan, itu kan habis minum makan air lo. es. Aku ngerti maksudnya. Mungkin Gazebo gitu kan, lo makan gazebo, terus apa cincang gitu kan. Lo habis makan soto soto Betawi kan minum air putih kan, Air es lagi. Air es gitu kan, itu kan langsung buncit kali. santannya nge-freeze. Nah itu makanya Iya kan? gue mungkin orang mikirnya lo harus minum air hangat biar lemaknya terurai di dalam. Berarti nggak bener ya? Terlalu logikanya. Jadi yang benar kalau misalkan emang lu mau begitu, lu habis makan apapun, lu masuk ke dalam open. Biar cair itu semua lemak. Astagfirullahaladzim. Berarti nggak bener ya? Berarti nggak bener ya? Nggak benar. Ya enggak tuh. Berarti nggak menyebabkan perut buncit ya kalau kita habis makan beres nggak ya? Enggak. Aman, berarti aman ya? Aman. Oke. Oke. Oke Bang Mail, berarti kalian aman Bang Mail. Oke. Bang Mail ingat, kalau memang akhirnya menjadi buncit, mungkin kena teluh. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Teluh itu, aduh, lu coba ceritain. Teluh tuh kalau kita lagi ke warkop, Bang, pesen setengah mateng Bang. Teluh. Itu teluh. Ya Allah. Ya udah. Oke. Nah, aku mau tahu telur apa? Jadi gini, teluh itu kayak santet. Ya, Kayak santet. Tapi kalau ya gua nggak tahu nih gua nggak tahu beneran salah ya. Teluh itu kalau santet itu kalau teluh itu lebih mematikan daripada santet. Iya, oke. Jadi kalau santet itu mungkin lu nggak mati, kalau teluh itu cenderung matikan. Nih coba ya. Ini teman-teman pemuja makanan mungkin atau pemuja setan ya. coba nih kasih tahu. Bener nggak? Kalau santet itu nggak mematikan, tapi kalau teluh mematikan. Oh, gitu. Sampai teluh itu bikin buncit, gua nggak tahu, gua lupa. Pokoknya dia. Pokoknya banyak hal-hal. Ya, gitulah ya, pokoknya goib dah, mistis pokoknya lah ya. gitu deh. Goib. Ya karena itu nggak lihat tuh. Nah, batu cincin digelangin. Ya udah. Lu tanya, Lau jawab, udah semua. Udah kelar. Udah kelar nih. Oke. Nah, Sekarang kita kembali ke Konklusinya. Tadi kan kalau kita ngomongin masalah umum, masalah pengalaman, ini kan Iya. berpengalaman. Jadi bisa dimulai dari berpengalaman dulu aja. Enggak lah, sama-sama. Gue pengen tahu, gue bisa bandingin juga nih kanan kiri gue nih. Selama 7 hari ke depan gue pengen lu pada nyatet nih. Bener-bener real nyatet lu makannya apa aja deh minimal. Minimal makan ini. Kalau emang lu nggak tahu kalorinya berapa ya udahlah minimal yang lu tahu-tahu aja lu catet tuh selama 7 hari ke depan. Ntar gue review. Kira-kira oh ini
seimbang. Oh ini nggak seimbang. Walaupun misalnya dia udah bagus, tapi tidak ada olahraga, termasuk tidak seimbang. Ini mungkin olahraga iya, tapi makanannya joroknya keterlaluan, ya nggak seimbang juga. Jadi gue harus lihat. Jadi gue nggak menerka-nerka nih kalian ini bener-bener hidupnya sehat atau tidak pola hidupnya gitu. Sehat dok, serius sehat. Kita masih disebutin sehat. Oh, nih. Iya, hari ini 20 tahun ke depan. Ya 20 tahun ke depan sih insya Allah saya masih 20 tahun lalu berarti umurku berapa ya? Nggak usah umur 70. Ya udah. Berarti Salah sebut gua. intinya pola hidup gua sama pola hidup Irfan belum tentu Belum tentu benar. Belum tentu benar ya. Ya itu kan menurut dia. Dokter. Enggak, dokter Lau kan. Belum tentu benar katanya pola hidup kita. Ayo gocap-gocap deh ayo. Ya udah. Tadi dokter Lau udah nyuruh kita nyatet makanan buat 7 hari ke depan ya. Betul. Untuk di-review lagi ya. Iya, Nanti ntar gua review. seminggu 2 minggu depan. Seminggu aja lah, nggak usah Seminggu ke 2 depan. minggu ke depan Udah. ya. Oh, oke. Oke. Berarti ini kita akan ketemu dokter Lau lagi di next episode ya. Nah, next episode. Nama episode ini apa? Apa namanya nih? Ting, ada ide gak Ting? Nama episode Ting apaan Ting? Gua tahu nama Apaan? Gua tahu nama segmen ini apa. Apaan? Lu tanya Lau Jalang. Udah. Oke. Gue Bontang. Gua Irfan Sampai bersama Dokter Lau. Ketemu lagi di Lu Tanya Lau Jalang. Oke.